Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Zahra Hairunisa yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus presentator pertama pada presentasi kali ini. Dan adapun rekan sekelompok saya yaitu Aditya Revaldo Rangga Ramadan Suhendar selaku presentator kedua dan Ahmad Sugeng Prayogi selaku presentator ketiga. Dan adapun materi yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu tentang logika. Baik, langsung kita mulai. Apa itu logika? Logika secara sederhana diartikan sebagai metode atau teknik yang dapat diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani, yaitu logike atau kata sifat dan logos atau kata benda, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat dan dinyatakan dalam bahasa, atau yang lebih sederhana, perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episterne atau bahasa Latinnya yaitu logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Aditya Revaldo. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Alivia Zara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian logika menurut Aristoteles. Ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat, menurutnya logika merupakan batu fondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Pasca Aristoteles ada sebuah kesadaran bahwa logika bukan ilmu yang mandul. Logika terus berkembang seiring kebutuhan manusia. Dengan demikian, logika tidak berhenti sampai dengan logika tradisional yang digagas dan dikembangkan oleh Aristoteles semata. Ia berkembang seiring dengan gagasan-gagasan yang dikerjakan oleh Leibniz. Pemikiran Leibniz berawal dari tradisi filsafat Stoa yang kemudian memunculkan genre baru yang kemudian lebih dikenal sebagai cikal bakal lahirnya logika modern. Selanjutnya tentang pengertian logika menurut para ahli. Yang satu, Encyclopedia Britannica. Logika adalah studi sistematik tentang struktur proposisi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang mengesampingkan isi atau bahan proposisi dan hanya membahas bentuk logisnya saja. Perbedaan antara bentuk dan bahan ini diadakan apabila kita membedakan ketetapan logik atau logical soundness atau kesahihan validity. Sebuah penalaran dengan kebenaran premis-premisnya yang menjadi pangkal tolaknya. Terus selanjutnya yang kedua, menurut William S. Sahakian, pengkajian untuk berpikir secara sahih, hakikat dari pengertian ini adalah untuk menegaskan bahwa logika harus dipahami lewat sebuah penalaran karena sebuah penalaran akan dikatakan logis jika menggunakan konsep berpikir dalam logika. Maka dengan demikian, dalam memahami logika terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran. Selanjutnya saya sarankan kepada Ahmad Sugeng Prayogi. Kepada Ahmad Sugeng Prayogi dipersilakan. Terima kasih Aditya Revaldo. Jalan pikiran logika. Yang pertama, logika induksi merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, atau seperti kesimpulan peneliti humoris. Misalnya, kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga anjing dan dari berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan ini dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Yang kedua, logika dedukasi. Cara berpikir di mana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara dedukatif biasanya menggunakan pola berpikir silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan pernyataan yang mendukung silogismus. Ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Pengetahuan yang didapat dari penalaran dedukatif adalah hasil kesimpulan berdasarkan kedua premis tersebut. Hukum dasar logika.
Yang satu, hukum identitas atau law of identity yang menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi atau law of contradiction yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu tidak mungkin. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah atau law of excluded middle yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu dan tidak ada kemungkinan lain. Yang keempat, hukum cukup alasan atau law of sufficient reason yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah membacakan materinya, dan mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.